Pilihan laptop murah semakin banyak, kayak Axio Hype 3 yang murahnya nggak ada akhlak, Advan Work Plus speknya nggak ngotak, dengan harga yang nggak bikin keuangan retak. Sekarang kita akan bahas laptop Core i7 yang juga bikin pasar rusak. Ya udahlah ya, nggak usah kebanyakan ngelawak, selamat menonton, yang kemarin putusan MK-nya ditolak. Cuak. Gak bahaya nah. Di kelas Core i3 termurah kalau kita lihat sekarang ada Axio Hype 3. i5-nya ada Axio Hype 5. Di versi Ryzen-nya ada Advan Work Plus. Tapi tahukah kalian kalau di Core i7-nya ada juga yang termurah? Perkenalkan, ini adalah Infinix InBook X1 Pro. Ya, sebenarnya Infinix InBook X1 Pro ini bukan barang baru. Dia di launching itu sekitar tahun 2021 dan harganya pas launching itu 10 juta rupiah. Tapi sekarang 2023 karena ya generasinya udah lumayan lama, Core i7-nya generasi ke-10, harganya itu turun jadi sekitar 6 jutaan. Dan dengan harga 6 jutanya ini menjadikan Infinix InBook X1 Pro ini Core i7 generasi ke-10 termurah. Kalau kita ketikkan aja di e-commerce Core i7 1065G7 dan kita filter harga terendah untuk barang baru dan resmi ya, Infinix ini yang ada di bagian paling atas. Tapi sekarang pertanyaannya apakah dengan 6 jutanya ini masih worth it untuk dibeli? Kita bahas dulu dari sisi desain lah. Untuk desainnya sih ya sama aja ya dengan varian Core i3 dan Core i5. Semua materialnya ini pakai bahan aluminium alloy yang mengingatkan kita dengan Acer Swift yang awal-awal launching, full metal. Bedanya dengan InBook Core i3 atau yang Core i5 yang pernah kita review, touchpadnya di i7 ini nggak double click, kerasa solid dan lebih kerasa mahal. Entah kenapa beda, tapi di varian Pro-nya ini memang kerasa lebih solid aja. Oh ya, untuk penamaannya yang i3 dan i5 itu nggak ada embel-embel kata Pro. Sedangkan untuk yang Core i7 ada embel-embel kata Pro-nya. Tapi overall desain dan form factor-nya sama, ketebalannya itu 16,3 mm, bobotnya ada di 1,48 kg. Sama persis dengan varian yang non-Pro, kecuali fingerprint. Di versi Pro ini ada fingerprint-nya, tapi kalau kita bandingkan dengan yang X2 itu webcam-nya ada ring light. Untuk yang X1 nggak ada. Tapi kalau secara spesifikasi antara InBook X1 dan juga InBook X2 itu spesifikasinya sama. Entah gimana strategi marketingnya Infinix, tapi memang spesifikasinya sama. Sama-sama pakai Intel generasi ke-10. Jadi untuk yang versi Pro ini dia pakai Intel Core i7 generasi ke-10, 10 nanometer, 4 core 8 thread, bus clock-nya ada di 3,9 GHz. Untuk RAM dia langsung dikasih 16 GB dual channel LPDDR4X dengan 3200 MHz. On board sayangnya ya, tapi untungnya udah 16 GB jadi ya nggak perlu upgrade lagi. Untuk storage dia dikasih 512 GB, cukup gede karena varian non-Pro-nya itu masih di 256 GB. Kalau di Crystal Dismark kebacanya sih PCIe Gen 3x4. Tapi sayangnya untuk speednya itu nggak sekenceng Gen 3x4 pada umumnya yang lebih dari 3000 Mbps. Ini ketika kita tes cuma di sekitar 2500-an Mbps. Terus kalau untuk graphic card beda, di i3 dan i5 itu masih pakai Intel UXD, sementara di varian Pro dia udah pakai Intel Iris Plus yang mempunyai 64 execution unit. Kalau untuk layar di versi i3 dan i5 itu diklaim 100% sRGB. Di versi Pro-nya sama ya, diklaimnya 100% sRGB dengan 300 brightness nits. Tapi ketika kita tes pakai device kita, dia nggak ada 100%. sRGB-nya itu ada di 95%, ya selisih 5% masih oke lah, masih mendekati. Tapi kalau untuk brightness-nya di pengetesan kita lebih tinggi dengan 345 brightness nits. Kalau untuk performanya si Intel Core i7 generasi ke-10 ini walaupun udah ketinggalan 4 generasi ya, karena sekarang udah Intel generasi ke-14, tapi kalau kita gunakan untuk daily activity yang ringan ke medium aja masih oke. Contohnya kayak di Cinebench R15 dengan skenario rata kanan, jadi kondisi laptopnya dicas single core dia dapat 179 dan multi core-nya stabil di kisaran 700 poin. Kalau misalkan casnya kita cabut, single core-nya sih nggak ada penurunan performa, multi core-nya ada sih ya, dengan running pertamanya itu memang masih 700, tapi running setelahnya itu ada selisih sekitar 150-an poin dengan kondisi dicas. Kalau di R23 single core-nya 1050, multi core-nya itu running pertama gede 4100 tapi sisanya stabil di 3000 poin. Kalau misalkan nggak dicas R23 single core-nya 1185, multi-core-nya stabil di kisaran 3000-an poin juga. Kalau untuk suhu temperaturnya ketika Cinebench R15 dengan skenario rata kanan tadi, ya seperti biasa Cinebench dia nyolong-nyolong di 90 derajat Celcius, tapi untuk CPU package power-nya juga tinggi, ada di kisaran 40 watt. Untuk Geekbench 5 single core-nya dia dapat 1298, multi-core-nya ada di 4608. Untuk suhu temperaturnya di Geekbench ini nggak seanget ketika di Cinebench R15 tadi. Sekarang kita coba coolingnya di TimeSpy stress test. Kita loop sebanyak 20 kali dan hasilnya dia lolos dengan skor 98,5%.
Kalau untuk skor fast track-nya di 2497, time span-nya di 832. Oke, lanjut. Sekarang kita tes kalau digunakan untuk editing. Seperti biasa, Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai. Untuk ekspor ke 4K, dia mampu merender dengan durasi waktu yang lumayan lama ya, 8 menit 36 detik. Kalau mau cepat bisa diturunkan ke Full HD karena hasilnya itu 5 menit 27 detik. Gimana kalau digunakan untuk rendering 3D? Sebenarnya ya kurang ya karena dia nggak ada discrete graphic card-nya. Tapi kalau kalian pakai CPU render template BMW, dia itu mampu merender dengan durasi waktu 10 menit 51 detik. Kalau untuk GPU rendernya, karena GPU-nya ini bawaan dari prosesor, ya skornya mirip-mirip dengan 10 menit 35 detik. Lanjut kita coba untuk main game. Kita coba game casual dulu, Dota 2 dengan resolusinya Full HD, grafiknya ada di fastest, dan hasilnya untuk average FPS ada di 69, maksimumnya itu 74, drop-dropnya itu cuma di 60 FPS. Jadi masih aman. Game casual lain kita coba di Valorant dengan resolusi yang sama, grafiknya ada di low, average FPS dia masih dapat 67 FPS, maksimumnya 83, dropnya itu ada di 52 FPS. Ya masih oke juga lah. Lanjut kita coba di game yang agak berat yaitu Genshin Impact dengan resolusi Full HD juga, 60 FPS-nya aktif, grafiknya ada di lowest, hasilnya average FPS ada di 49, maksimumnya bisa 55, dropnya itu bisa sampai 43 FPS. Angka yang masih aman juga karena belum di bawah 30 FPS. Tapi kalau kita gunakan untuk main game AAA kayak Far Cry 5, ya hasilnya itu ngos-ngosan ya, dengan FPS-nya aja 17, maksimumnya cuma dapat 20 FPS. Ini grafiknya juga ada di rata kiri. Kalau kita lihat chartnya, kayaknya Infinix ini masih throttle ya. Karena kalau kita lihat Dota 2, ya memang suhu temperaturnya itu aman di 70 derajat Celcius. Tapi kalau kita lihat CPU package powernya itu cuma stabil di kisaran 15 watt. Jadi kayaknya dipaksa biar di tetap 15 watt ketika main game. Game lain juga kayak Valorant. Awal-awal dia itu ngangkat di 80 derajat Celcius dengan CPU package powernya lebih dari 30 watt. Tapi setelah itu tetap di 15 watt. Dan suhunya memang stabil di 70 derajat Celcius. Tapi kalau kita lihat FPS-nya tadi, ya kurang ya dengan CPU yang harusnya bisa sampai 40 watt di Cinebench R15 tadi. Padahal kalau kita lihat suhu ketika kita ekspor Premiere Pro Full HD tadi, suhu temperaturnya itu di 80 derajat Celcius dan package powernya bisa lebih tinggi ketimbang main game dengan 25 watt average-nya. Tapi kalau kita gunakan si Infinix X1 Pro ini untuk kegiatan office, kenceng sih ya, kayak kita ekspor PowerPoint 150 slide ke PDF, dia mampu menyelesaikan itu dalam waktu 8 detik aja, dan kalau Excel untuk randomize data yang sangat banyak 64,75 detik. Terus kalau untuk suhu permukaan karena kayaknya di limit ya aman-aman aja ya, dengan suhu tertingginya itu ada di 42 derajat Celcius di FLIR, dan untuk tombol-tombol keyboard yang biasanya kita pakai itu suhu tertingginya hanya ada di 39 derajat Celcius. Angka yang sangat aman. Untuk adapter kita dikasih 65 watt. Kalau kita gunakan untuk main game, ketika saya watt meter itu nggak sampai 65 watt sih, cuma sekitar 61 watt. Dan kalau digunakan hanya untuk browsing-browsing aja, kegiatan ringan yang nggak full load, itu cuma di 55 watt. Oh ya, ada satu lagi bedanya yang Pro dan juga yang non Pro. Yang Pro ini Wi-Fi-nya dia udah dapat Wi-Fi 6 dengan Bluetooth versi 5.1. Kalau yang varian yang non Pro i3 dan i5 itu masih ada di Wi-Fi 5. Kalau untuk portnya sama sih ya, dengan di sebelah kanannya itu ada 2 buah USB Type A, terus ada audio jack dan juga SD card. Di sebelah kiri ada input power HDMI, USB Type A lagi, dan 2 buah USB Type C, serta di sebelahnya itu ada privacy shutter untuk webcam. Ngomongin webcam, kualitasnya kira-kira seperti ini. Sayangnya dia cuma ada di 720p 30 fps, dan kalau kalian lihat detail muka saya itu nggak ada ya. Jadi kayak cuman hard light banget, terus juga ada noise. Padahal setup saya udah ada 2 lampu di depan saya, tapi ada noise. Jadi saran saya sih kalau digunakan untuk meeting online, tambah budget aja untuk beli webcam eksternal. Dan untuk suara mikrofonnya kira-kira kayak gini. Di luar itu lagi gerimis. Kalau misalkan gerimisnya nggak kedenger, berarti ada mic noise cancellation yang cukup oke. Tapi kalau kedenger ya B aja berarti mic noise cancellationnya. Lanjut untuk audio, di website Infinix sih katanya audionya ini udah dituning sama DTS. Tapi suaranya menurut saya sih standar sih ya. Kira-kira kayak ginilah suaranya. Lanjut untuk baterainya ini berkapasitas 55 watt hour yang lumayan gede karena biasanya untuk varian-varian kayak gini tuh 48 watt hour. Dan untuk daya tahan baterainya ketika kita coba video playback 1080p, brightness 50%, volume 20%, itu sekitar 9 jam 20 menit. Nah kalau kita gunakan untuk browsing pakai wifi dengan settingan yang sama, dia itu bertahan sekitar 8 jam 15 menit. Masih oke juga, yang nggak oke itu ngecasnya ya. Ngecasnya lumayan lama, 0 ke 100% itu butuh waktu sekitar 160 menit atau 2 jam lebih 4
menit. Oke, jadi itu tadi adalah review dari Infinix X1 Pro yang udah turun harga dari harga launching 10 juta sekarang jadi 6 juta. Kesimpulannya apakah dia worth it untuk dibeli? Kalau di harganya sekarang ya, menurut saya sih masih worth it. Karena dia menjadi Intel Core i7 generasi ke-10 termurah dibandingkan kompetitornya. Performanya juga masih oke di kelas harga 6 jutaan, coolingnya adem, baterai awet, fingerprintnya ada, wifi-nya udah Wi-Fi 6. Tapi sayangnya, kayaknya dari chartnya tadi kalau kita lihat memang powernya itu di limit di 15 watt di beberapa skenario gaming sama Infinix. Kekurangan lain RAM-nya ini belum bisa di-upgrade tapi untungnya udah 16 GB dual channel jadi nggak ada masalah. Storage sayangnya juga bukan NVMe Gen 3 yang paling kenceng 2500 Mbps. Untungnya masih ada slot M.2 lagi buat kita upgrade storage. Kalau kita ngomongin performa dan juga fingerprint ya, sebenarnya ada saingannya Infinix dari brand lokal yaitu Advan Work Plus yang harga launchingnya itu 6,9 ya 7 juta kembali 1000 lah. Tapi sekarang stoknya nggak ada yang harga itu. Harganya itu sekitar 7,2 sampai 7,5 juta sekarang. Nah, Infinix termurahnya itu ada di 6,4 juta. Nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi. Jadi selisihnya itu sekitar 600 sampai 700 ribu lah. Dan Advan itu harga segitu menurut saya masih worth it juga walaupun harganya 7,5 juta ya. Karena Advan itu pakai Ryzen seri H yang emang kenceng. Nah, kalau si Infinix ini Core i7-nya itu masih akan pakai Core i7 yang G1 yang bukan seri H. Jadi Core i7 yang ada di laptop yang tipis dan juga low power. Tapi kalau kalian kira-kira bakalan pilih Infinix Inbook X1 Pro dengan harga 6,4 juta atau si Advan dengan harga 7,2 sampai 7,5 juta. Coba deh tulis komen di bawah. Tapi apapun laptop yang kalian mau beli, saya saranin sih belinya di sponsor kita kali ini yaitu Agres.id. Karena di Agres harganya itu pasti bersaing, garansinya jelas, toko offline-nya itu banyak di mana-mana. Jadi kalau mau komplain bisa offline, bisa online. Dan Agres juga lagi kerjasama dengan DKID, mereka itu lagi bagiin 3 buah laptop. Ada laptop lokal sama laptop Lenovo 2 buah. Untuk syarat giveaway-nya gampang banget, kalian tinggal follow Agres dan kasih saran di Agres. Sarannya tulis di mana, tinggal cari aja di deskripsi di bawah. Saya Niki Stebudi and see you on the next video. Bye-bye.